Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Din Mas akan mengajukan proposal akhir berjudul Informasi Geografis Penentuan Tempat Pembangunan Kabupaten oleh bab 1 latar belakang. Tempat pembuangan akhir adalah lokasi pembuangan akhir sampah yang akan menerima segala resiko akibat pola pembuangan sampah yang menggunakan air, tanah, udara yang berupa gas dan berupa tempat perkembangbiakan. Di mana TPA yang mumpuni merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi oleh suatu daerah, termasuk Kabupaten Pamekasan. Pemerintah Kabupaten Pamekasan masih terkendala dengan tempat pembuangan akhir, karena saat ini TPA di Kabupaten Pamekasan hampir mencapai kapasitas. Nah, maka dari itu saya sebagai peneliti membuat lahan TPA baru dengan menggunakan SG dan K, mengingat masyarakat tempat masih membuang sampah sembarangan seperti di jalan, di sungai, bahkan di laut pun terjadi. Kabupaten Pamekasan menurut data yang diperoleh dari Dinas Lingkungan Hidup DLH pada tahun 2020, jumlah rata-rata volume sampah 827,41 ton per bulan. Sampah yang dihasilkan di Kabupaten Pamekasan rata-rata sampah sisa makanan, kertas, plastik dan lainnya. Jadi per bulannya itu TPA di Kabupaten Pamekasan harus menampung kurang lebih 827 ton per bulan. Bayangkan, di apa luasnya lahan TPA yang ada di Pamekasan. Sehingga saya sendiri ingin memutuskan untuk meneliti tentang pembuatan lahan TPA baru. Sampai TPA di Kabupaten Pamekasan dengan luas lahan 10 hektar, kapasitas TPA saat ini kurang lebih 30 ton per hari dengan jangka tampung 5 tahun. Nah, lebih dari 5 tahun, kita harus membuat TPA baru karena tidak memungkinkan untuk kapasitasnya sudah penuh overload. Data keberadaan TWA di Kabupaten Pamekasan berada di Desa Angsana, Kecamatan Melengan. Permasalahan yang sering terjadi jika TPA mengalami overload, maka dapat dipungkiri layanan TPA akan ditutup dan akan mencari lokasi TPA yang baru yang memenuhi standar. Di bab 2 juga ada rumusan masalah, ada batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tujuan penelitian. Rumusan masalah di mana lokasi yang sesuai, satu, di mana lokasi yang sesuai dengan dijadikan tempat pembuangan TPA sampah di Kabupaten Pamekasan berdasarkan. Dua, beberapa jumlah sampah di Kabupaten Pamekasan setiap tahunnya. Berapa? Berapa luas lahan yang dibutuhkan untuk TPA di Kabupaten Pamekasan? Batasan masalah, di mana satu, lokasi penelitian ini adalah di kawasan Pamekasan. Karena saya sebagai peneliti inginlah majukan Kabupaten Pamekasan sebagai tempat kelahiran saya. Dua, pemetaan lokasi TPA baru menggunakan software. Jadi nanti saya akan memetakan lahan TPA baru dengan menggunakan Quantum GIS. 3. Penentuan lokasi TPA baru menggunakan sistem pendukung keputusan metode SAW. Nah, dari sebagai pemetaan Quantum GIS,
Saya akan menggunakan sistem pendukung keputusan dengan metode SAW sebagai penentuannya. Tujuan penelitian: satu, untuk mengetahui karakteristik lahan calon TPA, tapak TPA dari sisi geologi, hidrologi, topografis yang ada di kabupaten. Mengetahui dan menentukan lokasi yang mempunyai potensi sebagai TPA di Kabupaten Pamekasan yang sesuai dengan TNI sebagai standar Indonesia, harus sesuai dengan standar sebagaimana yang telah dijelaskan dan awal. Manfaat penelitian: memperdalam dan memahami ilmu tentang SG dan SPK. Manfaatnya ya bisa memperdalam dan memahami ilmu tentang SG dan SPK. Dua, sarana untuk pemerintah Kabupaten Pamekasan dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pamekasan terkait dalam menentukan lokasi TPA sehingga penempatannya menjadi optimal dan tidak mencemari. Bagaimana mestinya, TPA harus jauh dari lingkup masyarakat agar tidak menimbulkan suatu penyakit atau pencemaran lingkungan. Itu penelitian. Bab 1 ada bab 1 pendahuluan, ada latar belakang yang telah saya paparkan dari tadi. Itu adalah posisi penelitian. Ada saya sebagai peneliti, tidaknya baca dan penelitian setelah lama, setelah terlebih dahulu meneliti, bisa jadikan referensi dan jadikan tambahan, di mana ada peneliti Zahara Ibn Rashid yang 2020 judul grafis sekolah di Labuhan Batu. Ini menggunakan WebGIS, saya sendiri menggunakan WebGIS, dan ini ada sistem WebGIS kontes pertama. Ini yang berbeda, juga metodenya sama sebenarnya, memudahkan para pengguna untuk mengakses rute yang mereka inginkan. Banyak masyarakat bisa mengetahui banyaknya sekolah di Labuan Batu. Sebelumnya mereka tidak mengetahui sehingga menjadi lokasi sekolah di luar. Jadi Lisma Zahara dan teman-temannya membuat penelitian sistem informasi berbasis pemetaan sekolah menengah kejuruan di Kabupaten Labuhan menggunakan WebGIS. Ini sangat bermanfaat karena sebelumnya masyarakat di Labuhan Batu ini masih belum mengetahui sekolah di Labuhan Batu apa saja. Nah, dari itu Risma dan Zahara dan teman-temannya membuat penelitian sehingga mereka masyarakat bisa mengetahui berapa sekolah di Labuhan Batu, sehingga mereka tidak sekolah keluar Labuhan Batu. Bab 2 adalah kajian pustaka dan pada tahun 2021 Lisma Zahara Ibn Rashid Munte dan Jekbar melakukan penelitian tentang pada penelitian itu waterfall, dimana untuk mengakses rute yang diinginkan bagi masyarakat bisa mengetahui banyak sekolah. Jadi masyarakat bisa mengetahui sekolah kejuruan di Kabupaten Labuhan dengan hasil dari penelitian Zahara dan teman-teman. Pada tahun 2017, Aldi Farizal dan teman-temannya meneliti juga pendukung keputusan penentuan lokasi dan metode simpel menentukan lokasi pembuangan air, di mana penerapan SPK dengan metode SAW memberikan hasil lokasi TPA untuk
sistem pengujiannya menunjukkan bahwa perhitungan metode SAW pada sistem dicoba dengan normal dan sistem hasilnya sama. Dan dasar teori sampah. Satu, sampah. Sampah adalah limbah yang bersifat padat terdiri dari bahan organik dan bahan organik yang tidak dan bangun. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengolahan sampah, sampah adalah sampah yang karena konsentrasi dan atau artinya sampah itu adalah limbah yang bersifat padat dan terdiri dari bahan organik, bahan anorganik, sayur, bekas makanan, bangun, kayu, seperti itu. Jadi tempat pembuangan akhir sampah TPA adalah suatu real yang menampung areal yang menampung sampah dari hasil pengangkutan dari TPS maupun langsung dari sumber. Dengan tujuan akan mengurangi permasalahan kapasitas sampah yang ada di. Jadi yang dikelola oleh DLH Kabupaten Makassar akan ditampung di TPA untuk dilakukan pemrosesan penguraian secara alamiah dengan jangka waktu. Lanjut. Informasi geografis tempat pembuangan akhir atau TPA. Pemetaan berasal dari kata dasar peta. Pemetaan atau visualisasi adalah pengungkapan dengan menggunakan gambar, tulisan, dan peta grafik. Jadi, pemetaan itu bisa ditambahkan dengan suatu peta, tulis, gambar, dan sistem pendukung keputusan. Sistem pendukung keputusan yang telah diperlukan mendefinisikan sebagai sebuah sistem yang mampu memberikan kemampuan mengkomunikasikan untuk masalah semi-terstruktur secara khusus. Mereka didefinisikan sebagai sebuah sistem yang mendukung kerja seorang manajer maupun orang dalam terstruktur dengan cara memberikan informasi atau usulan menuju. Jadi, sistem pendukung keputusan bisa memecahkan masalah sebagai alat untuk jadikan patokan seperti simple adaptive weighting. Simple adaptive weighting ini merupakan metode dari sering dikenal dengan penjumlahan terbobot, yaitu mencari penjumlahan terbobot dari rating kinerja pada setiap alternatif dengan seluruh rating alternatif yang ada. SAW ini harus mengharuskan sistem keputusan menentukan bobot bagi. Artinya atributnya harus menentukan bobotnya bagi setiap hypertic professor HP adalah ditemukan pada tahun 1994 oleh Rasmus Love, merupakan seorang programmer adalah salah satu server side yang dirancang khusus untuk aplikasi web. Disisipkan di antara bahasa PHP karena bahasa server side, maka bahasa PHP akan dieksekusi di server yang akan dikirimkan ke browser dan jadi baru HP gitu. Jadi dapat diubah strukturnya dan mendistribusikan secara web. Bab 3, metodologi penelitian. 1. Lokasi penelitian. Lokasi yang dijadikan tempat penelitian adalah Pulau Madura. Pulau Madura terbagi menjadi 4 kabupaten, 1 kabupaten Bangkalan, 2 kabupaten Kupang, 3 kabupaten Pamekasan. Namun, saya sebagai peneliti akan di Kabupaten Pamekasan saja. Kabupaten Pamekasan berpendudukan di Jalan Kabupaten nomor 107, Kelurahan Kecamatan Pamekasan, luas wilayah Kabupaten Pamekasan 79.250 hektar, terbagi dalam 13 kecamatan, 11 kelurahan dan 108 desa. Batas wilayah
administrasi pemerintah Kabupaten Makassar dia sebelah arah barat laut Jawa, sebelah timur Kabupaten Sumeneb, sebelah selatan Madura, sebelah barat Kabupaten. Secara administrasi Kabupaten Pamekasan terletak pada 0 derajat 51 di lintang selatan dan sudah ini adalah batas Kabupaten Pamekasan. Data dan peralatan. Nomor 2 ada data dan peralatan pada bertiga. Data adalah sumber segala sesuatu yang memberikan informasi mengenai data berdasarkan sumber. Peneliti menggunakan dua sumber yaitu data primer dan data. Jadi saya menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang dibuat oleh peneliti untuk maksud khusus menyelesaikan masalah yang ditanganinya. Jadi saya menggunakan data primer untuk menyelesaikan permasalahan yang saya tangani. Jadi saya mengumpulkan dari sumber pertama hasil observasi, kemudian disimpan dan diolah untuk keperluan. Dua data sekunder. Data sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan peneliti untuk untuk maksud selain menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi, tapi juga dibutuhkan dalam penelitian. Jadi data sekunder sangat dibutuhkan dalam penelitian karena untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi sebagai peneliti. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder bagi peneliti adalah jurnal dan jadi saya browsing, baca buku, baca jurnal untuk melakukan penelitian sebagai sumber data. Dua, peralatan. Untuk membuat sebuah aplikasi sesuai dengan penelitian, maka peneliti menggunakan peralatan penelitian sebagai satu, perangkat keras. Perangkat keras yang digunakan adalah untuk dapat jalan aplikasi ini, maka software sistem operasi Pro tahapan overlay peta. Untuk mengetahui daerah yang cocok untuk sebagai TPA di Kabupaten Makassar, maka dilakukan tumpang susun peta. Jadi saya akan melakukan tumpang susun peta pada QGIS, di mana peta letak frequent fault, peta bahaya geologi, peta kedalaman muka air tanah, peta buffering, peta topografi. Itu merupakan jenis-jenis peta. Peta buffering jenis jalan, peta buffering centroid sampah ya. Jadi saya menggunakan peta buffering centroid buffering sendiri adalah spasial yang akan menghasilkan unsur-unsur spasial di dalam layer yang bertipe poligon. Artinya saya akan punya poligon peta dari merupakan peta poligon merupakan berjarak yang spasial yang kelas nilai buffering bertujuan untuk membuat daerah jangkauan objek dalam radius tertentu. Metode buffering dalam penelitian ini digunakan untuk menentukan zona dari jarak dengan lapangan terbang, jarak lokasi layak dengan sumber air minum, jarak lokasi dengan jenis jalan dan lokasi layak. Jadi calon TPA yang baru itu harus jauh dari lapangan terbang, harus jaraknya harus jauh dari layaknya dengan sumber air. Jadi jika air minum yang dekat dari TPA atau tidak memungkinkan untuk TPA itu ditutup kembali dan mencari, sehingga harus benar matang dan menentukannya untuk menjadikan lokasi TPA yang seperti tahapan penelitiannya seperti ini. Penelitian, pengumpulan referensi tentang ST dan SAW, pengumpulan data, jadi pengumpulan data itu ada data spasial, ada data spasial yang terlalu. Jadi data non spasial dan non spasial itu gabung dan lakukan
dan jadi saya akan melakukan itu, coba sistemnya by 3 kasih